Dela Citra, hadir. Desta Lestari, oke. Dewi Aulia, hadir. Diki Wahyudi, hadir. Erianti, hadir. Excel Ari Pratama, sakit. Saya kata izin. Izin atau sakit? Sakit ya. Pandi Pratama, Alfa. Fitri Anggraini, hadir. Galih Rakasi, hadir. Aikal, izin. Iksan Pratama, Alfa ya. Indah Fitriani, hadir. Marcel, hadir. Meli Haryensi, hadir. Miranda, Muhammad Afandi, hadir. Nabila Greni, hadir. Okta Ramadhani, hadir. Opin Chandra, Alfa. Frida Destalina, hadir. Rasta Hidayat, hadir. Revan Dipaldo, hadir. Riko Adriansa, izin. Terry, ini ada beberapa yang sakit, ada yang izin dan ada pula yang alfa. Ya, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Kemudian yang izin ada urusan keluarga semoga cepat selesai urusannya. Kemudian yang alfa itu kan nama dengan lupa ya. Dan yang alfa nanti ya, di permainan datang dia akan kembali ingat. Ya. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Oke, siap ya? Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya? Sehat. Sehat tentunya kita tidak bisa mengikuti salah satu nikmat Tuhan pada pagi hari ini ya. Baiklah anak-anak kelas 10-3 ya, yang Bapak selalu banggakan ya, tentunya hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran kita yaitu pada pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Saat ini kita akan membahas mengenai berpikir komputasional ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir bukan berarti berpikir secara komputer, itu bukan, berpikir secara terarah ya, secara terarah, terarah dan terurut tentunya. Nah, ini pembelajaran tentang ini sebenarnya banyak ya permasalahan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, yang sering kita lihat, sering kita saksikan di pemberitaan atau di mana-mana tentang banyak hal ya yang bisa kita urai, bisa kita susun ya secara komputasional agar semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu Pak akan memberikan sebuah permasalahan pada kalian, kemudian coba nanti kalian analisa apa yang permasalahan itu sebenarnya terjadi ya dalam tampilan video kita ini ya. Kita lihat tampilan videonya, nanti kalian analisa ya. Pagi ini, suasana di desa ini terasa berbeda. Warga mulai berdatangan, masing-masing dengan kupon di tangan, siap untuk mendapatkan sembako. Di depan balai desa, antrian mulai terbentuk. Namun, sepertinya tidak semua orang tahu di mana harus berdiri. Beberapa terlihat bingung, mencari posisi yang tepat, sementara yang lain sudah mulai mengeluh. Antrian semakin panjang, dan suara petugas desa memanggil nama-nama warga satu persatu. Nomor 12, silakan maju. Namun, di tengah keramaian, ada saja yang mencoba menyerobot. Tentu saja hal ini membuat suasana semakin tidak tertib. Di sudut antrian, seorang lansia tampak kesulitan berdiri. Saya bisa melihat wajahnya yang penuh kebingungan dan kelelahan. Rasanya semua orang di sekitar seakan tidak peduli. Proses pembagian sembako ini seharusnya menjadi momen yang membantu, tetapi kini justru menjadi sumber ketegangan. Warga mulai mengeluh dan suara mereka semakin keras. Kenapa lama sekali? Kapan giliran kita? Semua pertanyaan itu menggema di antara kerumunan. Situasi semakin kacau dan saya bisa merasakan ketidakpuasan di udara.
Dan saat saya melihat ke sekeliling, masih banyak warga yang belum mendapatkan sembako. Mereka menunggu dengan harapan, tetapi waktu terus berjalan. Lalu, pandangan saya tertuju pada papan pengumuman di dekat pintu masuk. Tertulis jelas, loket tambahan akan dibuka pukul 10 WIB. Silakan gunakan jalur sesuai nomor kupon. Saya berharap semua orang bisa bersabar. Mungkin dengan sedikit kerjasama, kita bisa membuat proses ini lebih lancar. Kita semua di sini untuk tujuan yang sama, bukan? Mari kita ingat, di balik semua kerumitan ini, ada harapan untuk saling membantu. Baiknya tadi sudah kita saksikan ya tayangan video singkat tadi. Ini menggambarkan apa tadi? Menggambarkan suasana pembagian sembako ya di desa. Bagaimana suasananya? Kacau atau teratur? Kacau. Nah, menurut kalian apa yang menyebabkan pembagian sembako kacau? Karena tidak terencana secara matang. Jadi seandainya itu direncanakan dengan secara matang, maka pembagian sembako tadi minimal walaupun belum 100% teratur, ya tidak sampai kacau balau. Ya. Yang lain, pendapat lain? Ada pendapat yang lain? Ada permasalahan dalam pendataan. Oke, jadi kayaknya ini si petugasnya ya, panitia itu tidak membuat apa? Tidak mendata calon penerimanya ya. Jadi cuma mungkin cuma diumumkan saja besok ada pembagian sembako. Ada tahunya di situ misalkan terbatas orang 100, ternyata yang datang sampai 300, akhirnya kacau. Nah, itulah yang dinamakan sebuah kegiatan apapun itu tuh harus dilakukan dengan perencanaan yang matang. Agar apa? Tentunya agar tidak sampai kacau. Apalagi ini pembagian sembako kan, ini kan menyangkut hajat hidup, menyangkut hajat hidup kita. Jadi ya harus dibuat secara terencana tentunya. Nah, dalam pembelajaran kita, ya, kita akan mengurai permasalahan tadi. Ya. Permasalahan tadi ini akan kita urai, ya, akan kita buat, ya, bagaimana caranya agar tidak sampai kacau. Nah, jadi nanti kita buat dalam 3 kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ini kalian membuat sebuah skenario, sebuah perencanaan agar kegiatan pembagian sembako seperti hal yang terjadi di desa tadi itu bisa berjalan dengan baik, ya, tidak sampai kacau. Bisa ya? Baiklah, kita buat dalam 3 kelompok tadi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan kalian analisa video tadi yang sudah kita lihat. Nanti bila mana perlu Pak perlihatkan lagi videonya, ya, agar kita bisa berkecil setiap permasalahan yang ada. Masalah yang besar tadi kita buat, ya, kita buat menjadi permasalahan kecil, ya. Dalam komputasional itu begini sebagai dekomposisi masalah. Nah, silakan permasalahan tadi kalian dekomposisikan, ya, yang tadi. Nanti setelah ini nanti mungkin kalian bisa mempresentasikannya di depan.
yang ditunggu-tunggu. Pembagian sembako akan dimulai, namun suasana di sini sudah terasa tidak nyaman. Ratusan warga berkumpul, wajah-wajah penuh harapan, tapi juga ketegangan. Kita semua tahu, tanpa perencanaan yang matang, situasi ini bisa menjadi kacau. Pertama, kita lihat antrian yang tidak teratur. Banyak orang berdesakan, berusaha mendekat ke meja pembagian. Ini adalah contoh nyata dari kurangnya sistem. Seharusnya ada tanda atau petunjuk yang jelas untuk mengatur alur antrian. Tanpa itu, orang-orang mulai berteriak, saling dorong, dan suasana semakin panas. Kemudian, saat pembagian dimulai, kita melihat masalah lain. Beberapa warga tidak mendapatkan kupon, sementara yang lain membawa lebih dari satu. Ini menunjukkan kurangnya komunikasi dan transparansi. Jika semua orang tahu aturan dan prosedur yang jelas, masalah ini bisa dihindari. Di sini, pola ketidakpuasan mulai muncul. Warga yang merasa dirugikan mulai berteriak, menuntut keadilan. Selanjutnya, kita lihat petugas yang kewalahan. Mereka berusaha membagikan sembako secepat mungkin, tetapi tanpa sistem yang baik, mereka justru memperburuk keadaan. Ini adalah contoh dari pemikiran algoritmik yang tidak diterapkan. Seharusnya ada langkah-langkah yang jelas untuk memastikan setiap orang mendapatkan haknya tanpa keributan. Di tengah kekacauan ini, kita juga melihat beberapa warga yang berusaha menenangkan suasana. Mereka mencoba berbicara dengan petugas dan mengajak orang lain untuk tenang. Ini adalah contoh dari pola pengorganisasian yang baik, tetapi sayangnya tidak cukup kuat untuk mengatasi kebisingan di sekelilingnya. Akhirnya, saat pembagian hampir selesai, kita melihat beberapa warga yang kecewa. Mereka pergi dengan tangan kosong, sementara yang lain berbahagia. Ini adalah gambaran nyata dari ketidakadilan yang muncul akibat kurangnya perencanaan. Jika kita bisa belajar dari situasi ini, kita bisa menghindari kekacauan serupa di masa depan. Mari kita gunakan momen ini untuk merenungkan pentingnya perencanaan dan sistem yang baik. Dengan berpikir komputasional, kita bisa memecah masalah ini menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengenali pola yang ada, dan merumuskan solusi yang lebih baik untuk pembagian sembako di Desa Harapan. Kita semua berhak mendapatkan hak yang sama, dan itu dimulai dengan perencanaan yang matang. Harapan, hari ini adalah hari. Udah ya, silakan diskusikan, silakan.
Udah tadi? Udah ya? Oke, 1 menit lagi. 1 menit ini nanti perwakilan dari kalian untuk mempresentasikannya. Di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 nanti yang mempresentasikan hasilnya. Mungkin ada yang ditanyakan untuk apa agar diskusinya bisa berjalan dengan baik. Silakan tanyakan. Udah? Coba nanti siapa yang presentasi? Satu kelompok dulu, jauh. Siapa yang presentasikannya? Bisa? Siap? Siapa sini? Presentasi kelompok 2? Ya? Oh, Dewi. Oh, Dela. Dela dan Dewi dua-duanya. Ya, satu ya dua-duanya coba. Kita jelaskan ini ya. Menurut saya. Coba 3 orang di setiap kelompoknya yang untuk membantunya. Coba silakan. Dela dan Dewi. Apa? Oh, kelompok 3 dulu. Ya boleh, kelompok 3 dulu nanti urut ya. 2 orang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Anggraini dan di sebelah saya ada Siti Syahria memperwakikan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, Ayo, silakan, Siti atau Nyali.
yang kelompok lain yang mungkin ini kelompok lain satu kelompok lagi aja. Ayo, Dela, Dewi atau siapa? Dali, ada Kasiwi. Ayo, kalau udah cukup mungkin ya. Nah, tadi hasil diskusi dari kelompok 3 tadi, ya. Apa yang bisa kita simpulkan dari ini? Apa namanya? Dari apa yang sudah kalian peroleh tadi? Sebenarnya bagaimana? Kesimpulannya, bisa menunjukkan? Kesimpulannya? Perencanaan harus matang. Oke, yang lain? Beri kesimpulan lagi. Tadi dari kelompok 1 memberikan kesimpulan bahwa untuk bagian sembako tadi perencanaannya harus matang. Dan matang itu mungkin bisa harus mulai dari pendataan sampai dengan pembagiannya pun harus dibuat skenario yang tepat, ya, yang pas ya. Nah, itulah anak-anak ya untuk pembelajaran tentang coding dan kecerdasan artifisial dengan materi berpikir komputasional ini selesai. Ya, kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dan Bapak ingin tanya dengan bagaimana dalam belajar hari ini? Apakah kalian senang, kalian gembira, atau kalian tidak susah? Senang dan gembira ya. Senang, gembira dan tidak susah pokoknya ya. Oke, Pak dulu kita berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.